Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ranti Putri dari kelas 98. Saya akan membawakan satu cerita inspiratif dari Bapak Dirgantara Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bapak B.J. Habibie. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung aja ke kisahnya. Check it out. Eyang B.J. Habibie memiliki nama lengkap yaitu Profesor Doctor of Honor Causa Engineer Doctor of Scanning Multimedia Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936 dari pasangan Bapak Alwi Jalil Habibie dan Ibu Raden Ayu Tuti Saptomarini. Eyang Habibie ini adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayah Eyang Habibie ini adalah seorang ahli pertanian dan sang ibu adalah dokter spesialis mata. Dari beliau kecil, Eyang Habibie ini sudah dikenal sebagai anak yang cerdas karena lahir di Parepare. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasarnya di SD Parepare. Eyang Habibie mempunyai hobi menunggangi kuda dan membaca buku. Pada usia 14 tahun, Eyang Habibie harus kehilangan sang ayah untuk selama-lamanya pada tanggal 3 September tahun 1950 yang disebabkan karena serangan jantung. Setelah sang ayah meninggal dunia, maka ibu Eyang Habibie lah yang menggantikan peran almarhum sang ayah untuk mencari nafkah dan membiayai seluruh keperluan anggota keluarganya. Pada akhirnya, sang ibu memutuskan untuk menjual rumah mereka di Parepare dan memutuskan untuk pindah ke Bandung. Selama di Bandung, Eyang Habibie muda ini memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di SMA Kadago dan melanjutkan pendidikannya di ITB yang pada saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung dengan mengambil jurusan teknik mesin. 6 bulan setelah menjalani pendidikan di ITB, Eyang Habibie pun mengikuti jejak teman-temannya untuk berkuliah di Jerman dan kehidupan beliau di Jerman inilah yang merupakan titik terberat dalam hidupnya Eyang Habibie. Pada saat Eyang Habibie berkuliah di Jerman, beliau tidak sama seperti teman-temannya yang lain yang mendapatkan beasiswa. Eyang Habibie tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk melanjutkan kuliah di Jerman, melainkan menggunakan biaya sendiri yang dikirimkan dari ibunya di tanah air. Mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara di kala Indonesia itu masih berkembang, akhirnya Eyang Habibie pun diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. Pada waktu itu, Indonesia di bawah penguasaan Presiden Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas dari Indonesia untuk mengemban pendidikan di luar negeri dan menimba ilmu di sana. Terus, kenapa Eyang Habibie tidak memakai beasiswa aja? Dulu, Eyang Habibie ini sempat mengajukan beasiswa, tapi sang ibu melarangnya. Karena ibu dari Eyang Habibie ini memiliki alasan kenapa beliau melarang Eyang Habibie ini untuk mengambil jalur beasiswa untuk kuliah di Jerman. Karena setelah ayah Eyang Habibie ini wafat, sang ibunda sudah berjanji untuk membiayai segala keperluan anak-anaknya dengan usahanya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain hingga anak-anaknya ini menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Inilah janji ibu Eyang Habibie kepada sang suami. Itulah mengapa Eyang Habibie tidak mengambil jalur beasiswa. Saat kuliah di Jerman, Eyang Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rheims-Westphalen Asian Technics Hall School. Pada saat Eyang Habibie sampai di Jerman, beliau memiliki tekad yang sungguh-sungguh di perantauan. Ia berjanji akan kembali ke Indonesia dengan membawa kesuksesan, mengingat jeripaya ibunya yang sudah membiayai kuliah dan kehidupan sehari-harinya di tanah air. Dan beberapa tahun kemudian, di tahun 1955, di Essen, 99% mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jerman itu diberikan fasilitas beasiswa full. Dan Eyang Habibie tidak seperti mahasiswa Indonesia yang lain yang memiliki paspor biru karena melalui jalur beasiswa. Justru paspor Eyang Habibie pada saat itu berwarna hijau yang berarti penduduk sipil biasa. Dan selama beliau bertahan hidup di Jerman, masa pendidikan beliau tidak selesai begitu saja. Banyak sekali rintangan dan lika-liku yang dihadapi oleh Eyang Habibie. Pernah sekali pada saat Eyang Habibie ingin mandi, beliau mandi di toilet umum bersama warga lainnya. Karena hal itu, Eyang Habibie pun memutuskan untuk mandi 2 kali dalam seminggu supaya waktunya tidak terbuang banyak hanya untuk mengantri mandi. Dan juga Eyang Habibie pernah berlama-lama di perpustakaan sampai perpustakaan tersebut hampir mau tutup karena di perpustakaan tersebutlah Eyang Habibie diberi makan gratis dan terkadang juga suka diberi apel oleh petugas perpustakaan di sana.
Pada saat mahasiswa lain mendapat sokongan dana dari pemerintah melalui beasiswa, Eyang Habibie justru harus bersusah payah menunggu kiriman dari ibunya. Terkadang Eyang Habibie pernah mengatakan, "Terkadang uang terlambat datang, saya setengah mati saya makan. Saya juga nggak bisa naik bis untuk berhemat, jadi saya harus jalan. Tapi saya senang," kata beliau. Pernah juga pada saat Eyang Habibie merindukan keluarganya di tanah air, dan akhirnya beliau pun mencoba mencari masjid guna untuk menenangkan diri dan beribadah. Eyang Habibie mengatakan pada saat itu tidak ada masjid dan adanya gereja. Dan di depan gereja itulah beliau ini berkata, "Ya Allah, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta padamu. Perkenankan saya untuk masuk ke ruangan ini dan beribadah sesuai dengan cara dan budaya saya untuk keluarga dan untuk bangsa saya." Dan dari sinilah Eyang Habibie menyadari kemegahan bangsanya di mana dikaruniai beragam adat, budaya, agama, dan Eyang Habibie merasa bahwa Indonesia adalah negara tanpa sentimen sara. Eyang Habibie yakin suatu saat Indonesia pasti akan memiliki pesawat terbang sendiri yang mampu mengangkut barang serta manusia yang ada di negara kepulauan tersebut, yaitu Indonesia. Dan titik terendah dari Eyang Habibie ini adalah ketika beliau mengidap TBC tulang, dan pada saat itu beliau langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun teman-teman beliau yang dari Indonesia tidak ada satupun yang tahu, bahkan beliau sempat dikira sudah meninggal dunia oleh suster dan sempat dimasukkan ke dalam ruang jenazah padahal beliau masih hidup. Akhirnya setelah ketahuan beliau masih hidup, beliau dikeluarkan dari ruangan jenazah dan dirawat inap kembali. Dan meskipun beliau menahan rasa sakit, Eyang Habibie masih mengingat negaranya. Ketika beliau bangun dari istirahatnya di rumah sakit, yang beliau ingat adalah negaranya sendiri. Kemudian di sana Eyang Habibie sempat membuat puisi yang diberikan judul Sumpahku. Sumpahku, terlentang jatuh, perih kesal ibu pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan. Janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku makmur dan suci, hancur badan tetap berjalan, jiwa besar dan suci membawaku kepadamu. Itulah puisi yang ditulis oleh Eyang Habibie di rumah sakit. Setelah melewati lika-liku dunia perkuliahan dan dunia perantauan, akhirnya di tahun 1960 Eyang Habibie mampu mendapatkan gelar diploma Ing dari Jerman di kampus beliau dan berhasil mendapatkan predikat cum laude atau sempurna dengan nilai rata-ratanya 9,5. Dan dengan mendapatkan gelar insinyur ini, beliau pun mendaftarkan diri untuk bekerja di firma Talbot yang merupakan industri kereta api di Jerman. Setelah mendapatkan gelar insinyurnya, Eyang Habibie pun melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan gelar doktornya di Technischen Hochschule der Fakultät der Medizin Essen. Dan pada tahun 1962, Eyang Habibie pun menikahi Ibu Ainun dan membawa istri tercintanya ini pun ke Jerman. Dan setelah berjuang untuk pendidikannya, akhirnya Eyang Habibie mendapatkan gelar doktor engineer dari kampusnya tadi dan mendapatkan predikat cum laude lagi dengan rata-rata nilai 10, dan beliau mendapatkan gelar doktornya di saat beliau berusia 20 tahun dan itu masih sangat belia sekali. Setelah itu karir beliau di Jerman bisa dikatakan cemerlang karena kecerdasan serta kegemilangannya ini pun semakin dikenal oleh ahli dirgantara Jerman. Ketika beliau menciptakan crack progression teori atau teori Habibie, dan berkat kejeniusannya ini beliau dipercaya untuk menjadi direktur teknologi dan vice president perusahaan penerbangan MBB, di mana MBB ini adalah salah satu perusahaan penerbangan terkemuka di Jerman. Karena kejeniusan dan kecerdasannya Eyang Habibie, maka MBB menawarkan dengan status warga negara kehormatan. Tapi Eyang Habibie justru menolaknya, di mana Eyang Habibie pernah berkata, "Sekalipun saya menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggilku, maka paspor Jerman ini akan saya robek dan saya akan pulang ke Indonesia." Walaupun demikian, Jerman pun maklum dan tetap memberikan penghormatan kepada Eyang Habibie dengan membebaskan beliau untuk tetap tinggal di Jerman sepanjang yang beliau mau. Kemudian pada saat Eyang Habibie kembali ke Indonesia, di Indonesia sendiri Eyang Habibie langsung menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT dalam waktu 20 tahun dan juga memimpin sebuah perusahaan BUMN di industri strategis selama 10 tahun. Dan di tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat terbang yang diberi nama N250 Gatot Kaca, di mana pesawat ini merupakan pesawat terbang pertama yang dibuat oleh negara Indonesia. Dan pesawat terbang yang dirancang oleh Eyang Habibie ini bukan pesawat kaleng-kaleng, melainkan sudah dipikirkan
dan didesain oleh Eyang Habibie secara matang dengan ilmu yang beliau miliki. Dan pesawat yang diciptakan oleh beliau ini dianggap sudah mampu terbang tanpa oleng yang berlebihan dengan teknologi yang canggih dan terdepan pada kala itu. Dan untuk melengkapi desain awalnya, Eyang Habibie membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk melengkapinya. Dan pesawat yang diciptakan oleh Eyang Habibie ini merupakan satu-satunya pesawat yang dilengkapi oleh turboprop di dunia. Pesawat pertama yang dilengkapi oleh teknologi turboprop di dunia, di mana menggunakan teknologi file by wire dengan kabel atau data. Ini adalah sebuah sistem yang menggantikan pengendalian penerbangan manual dengan antarmuka elektronik, dan saat itu pesawat ciptaan beliau yaitu N250 Gatot-Kaca ini sudah terbang sebanyak 900 jam dan selangkah lagi bisa mendapatkan sertifikasi Federal Aviation Administration. Dan di zaman itu PT PN atau sekarang PT Dirgantara Indonesia sudah membangun pesawat hingga ke Amerika dan Eropa demi bisa mencapai pasaran di negara Indonesia. Meskipun banyak orang yang menganggap remeh pesawat buatan B.J. Habibie ini, padahal di bawah komando Eyang Habibie ini, PT PN atau PT Dirgantara Indonesia berhasil memperkerjakan hingga 16.000 karyawan. Namun sialnya ketika IPTN ini sedang jaya-jayanya, justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lain dikarenakan alasan krisis moneter yang terjadi di tahun 1996 sampai 1998. Dan semenjak 16.000 karyawan IPTN itu pun menyebar secara terpaksa ke pabrik pesawat negara lain seperti Brazil, Kanada, Eropa, hingga ke Amerika. B.J. Habibie diangkat menjadi wakil presiden pada tanggal 14 Maret 1998 untuk bisa mendampingi Presiden Soeharto. Namun hanya beberapa bulan saja setelah beliau menjabat, gejolak politik sudah tidak bisa dihindarkan dan sampailah di puncaknya Presiden Soeharto yang sudah bertahta selama puluhan tahun di Indonesia ini pun akhirnya lengser pada tahun 21 Maret tahun 1998. Dan lengsernya Presiden Soeharto ini pun otomatis membuat wakil presidennya yaitu Eyang Habibie secara resmi menggantikan penempatan kursi nomor 1 di Indonesia, di mana beliau langsung menjadi presiden ketiga Indonesia. Dan pada saat itu Presiden Habibie juga hanya menjabat sekitar 1 tahun saja, di mana beliau justru mewarisi kondisi Indonesia yang sangat sedang dalam masa rusuh dan banyak juga wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Setelah Eyang Habibie berhenti menjadi presiden dan menjadi masyarakat biasa, akhirnya beliau dan keluarganya pindah ke Jerman. Dan setelah kabarnya lama tak didengar, di tanggal 22 Mei 2010 ada kabar mengejutkan di mana sang istri meninggal dunia di Jerman karena menderita kanker ovarium. 9 tahun kemudian, pada tanggal 11 September 2019, Indonesia kembali berduka. Putra terbaik bangsa Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan Eyang Habibie atau B.J. Habibie ini menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto di usia yang ke-83 tahun. Kepergian Bapak Teknologi ini tidak hanya menyisakan kisah percintaan beliau dengan Ibu Ainun saja, melainkan prestasi gemilang Eyang Habibie semasa hidupnya juga memberikan warisan tersendiri untuk bangsa Indonesia. Dan menurut putra Eyang Habibie yaitu Thorik Habibie, ayahanda meninggal dikarenakan gagal jantung, dan sampai akhirnya perjuangan Eyang Habibie sebagai anak bangsa yang selalu berusaha untuk menggapai cita-citanya demi kemajuan pembangunan Indonesia pun menjadikan kisahnya ini layak untuk diketahui semua orang, sampai akhirnya dibentuklah menjadi film yang bertajuk sebagai Habibie dan Ainun. Itulah cerita inspiratif dari Eyang Habibie yang mengajarkan bahwa berjuang dan berkorban untuk tanah air akan membawakan kebanggaan serta prestasi gemilang yang dapat kita capai untuk diri kita sendiri dan untuk bangsa dan negara kita. Sekian video inspiratif dari saya. Semoga kita bisa mencontoh semangat dan perjuangan Eyang Habibie untuk mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Saya Aulianti Putri pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.